masyarakat kita, rumah tangga kita, dan negara kita. Saingan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang dah kata suara. Menebang balam dengan kapak-kapak diayun kena gigi. Karena jawab salam belum kompak, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Bapak Dr. Andes Haji Sumardiono. Yang kami hormati Forkompinda yang hadir pada siang hari ini, mewakili Bapak Dandim, Kapolres, dan yang lain-lain yang kami hormati, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Pali, dulur kami sesama Ketua MUI, dilarang saling mendahului. Jadi nak dihormati tuan rumah. Yang kami hormati Ketua FKUB Ustadz Taufik Kamil. Yang kami hormati ormas-ormas yang sempat hadir, Bapak Asisten Staf Ahli Bupati, Bapak Camat atau Ibu Camat, Bapak Kelurahan atau Ibu Kepala Desa, Bapak Kepala Desa. Yang saya hormati Kepala Dinas, Kepala Bagian, pokoknya segala kepala aja. Banyak pula kepalanya. Semua yang hadir, baiknya kepalanya besar maupun kepalanya kecil, semua dihormati. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua, termasuk Bapak Kemenak yang diwakili oleh Bapak Dr. Mukmin Muslim. Ya, Muslim Mukmin dua beradik itu. Iya. Hadirin wal hadirat yang saya cintai, ibu-ibu sekalian, jamaah majelis taklim yang tadi dikatakan oleh Bapak Wakil Bupati, heran bahkan beliau kagum karena hari ini masjid jami ini diwarnai oleh kaum ibu-ibu. Bertanya-tanya mungkin di dalam hati Bapak Wakil Bupati kita, kabarnya di neraka banyak ibu-ibu. Kabarnya ada. Cuma ngaku hari ini banyak ibu-ibu di majelis taklim di masjid yang kita cintai ini dalam rangka pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Kemana bapak-bapaknya? Pertanyaan tadi. Kalau boleh kita jawab, Pak, mewakili ibu-ibu,
Bapak-bapaknya tadi sudah mendengarkan khutbah. Jadi dia Isra Mi'raj, jadilah mutus ibu-ibunya bayi. Ya, tadi sudah dengarkan khutbah. Maka ibu-ibu ini tidak kebagian khutbah tiap Jumat. Maka dia hadir di dalam majelis taklim seperti ini. Kenapa? Karena bapak setelah pulang dari sholat Jumat tak pernah berbagi hasil khutbah. Ada bu bapak yang nyeritakan isi khutbah tadi? Tak banyak yang datang ke rumah berbagi cerita isi khutbah dari khotib yang disampaikan. Yang paling banyak, lau apa nak makan siang ini? Tak banyak yang berbagi. Bu, tadi ada khutbah, khotibnya cerita tentang ini. Kalau cerita tentang taat dengan laki sampai. Kamu jenis orang betina harus taat dengan laki. Tunjuk tahunya. Cuma kalau tak melemakkan, dia tak tahu ngatakan. Ngapa sebabnya bu? Bapak yang sholat Jumat tadi tertidur. Maka ke rumah tak baca bercerita. Tertidur hampir baik dia masih sempat sholat. Dibangunkan kawannya. Ngatakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Bangun-bangun ngatakan. Kau ngatakan lalu khutbahnya. Labis. Alang kesingkat khutbah. Bukan khutbah singkat, kau tertidur. Nyarakan khotib singkat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya banyak ibu-ibu yang hadir. Dan ibu-ibu ini memang mudah dikoordinir ternyata. Hari ini hadir berwarna-warni jilbab. Ada warna biru, grup biru sebelah situ. Ada grup hitam berbaris sebelah kanan situ. Ada grup putih. Ada grup kelabu tai anjing. Macam-macam. Tinggal saja apakah jilbab itu masih kredit, apalah selesai utangannya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan lalunas segala. Amin, Allahumma amin. Ditambah bawa tas pulau, berbaris tas. Panitia nyiapkan snack cuma sekotak. Kalau tasnya kebesaran, tak baca masukkan habis di sekolah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk silaturahim ibu-ibu. Tadi kita diawali Pak dengan robana. Robana ibu-ibu, aku melihat gebukan ibu nomor 2 tadi bau cukup cana pecah. Tentang kentung, jadi jangan yang tak dapat honor tadi yang ditransfer uji MC tadi. Pedas tangan naboknya itu. Mestinya dipikirkan. Biasanya grup robana itu tak jauh dari seragam ibu-ibu. Amun pacak ibu pengajian injuk seragam galau Pak Bupati. Tak seragam bajunya, seragam jilbabnya jadilah. Akor bu? Kubela kamu hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tapi sayang dibalik sayang beliau lah pamitan tadi. Iyalah pamitan beliau. Kalau masih ada kurang ujinya kaki nak dibenari, mana nak menari menjadi bupati lagi tak lagi. Cuma mudah-mudahan kaki yang baru kan masih pacak di WC oleh beliau ini. Dulu aku ada janji macam ini, diteruskan. Insya Allah yang baik akan diteruskan oleh pemimpin berikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bapak Wakil Bupati sudah berpamitan, kita doakan beliau selalu dalam keadaan sehat. Amin. Bapak Bupati juga begitu, dan yang lain-lain juga begitu. Termasuk panitia yang penyelenggara hari ini. Kalau kurang-kurang dikit tak masalah, tahun depan diperbaiki lagi. Saya setuju dengan apa yang diungkapkan beliau tadi. Mudah-mudahan langkah demi langkah menjadi perbaikan dan perbaikan. Termasuk kita di dalam hidup ini, dalam melaksanakan ibadah sholat. Sholat ini diperintahkan Allah melalui Nabi, langsung diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Rangkaian sholat, ada syarat sah sholat,
yang kadang kita tidak perhatikan, yang hanya kita perhatikan sholatnya, padahal rangkaian sholat penting untuk kita perhatikan, merupakan syarat sah sholat. Mulai dari mempersiapkan sholat. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad dipersiapkan Allah sebelum naik kendaraan khusus yang dibawa oleh malaikat Jibril, namanya Burak. Maka Nabi disucikan dulu, hatinya disucikan, dibelah dadanya, dicuci dengan air Zam-Zam, lalu dimasukkan lagi, ditambah ilmu dan ilmun, ilmu dan kebijaksanaan. Itu gambarannya apa Pak Ustadz? Gambarannya sebelum menghadap Allah, sucikan lahir, sucikan batin, dan itulah pelajaran toharoh, bersuci. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau wudhu, mandi wajib tak benar, sholat kita bagus, masih tak diterima Tuhan. Maka benahi itu. Yang mandi wajib tak berniat selama ini, niatkan. Karena yang membedakan mandi biasa dengan mandi wajib, berniat. Tiap pagi kita mandi, lamun tak ketik niat, maka mandi itu hukumnya mandi biasa. Tapi kalau ada niat, maka mandi itu menjadi mandi ibadah wajib atau mandi sunnah. Kalau hari Jumat, sebelum sholat Jumat, namanya mandi sunnah qoblal Jumat. Kalau kita sedang junub besar, mandi kita disebut mandi wajib. Ada pasangan baru, kutanya, ujuku kau pacak apa berniat mandi wajib? Pacak kan? Mak mana ceritanya? Coba lapalkan. Dilapalkannya bu, kapan dilapalkannya? Sengaja aku mandi wajib karena semalam mbak itu. Macet, ujuku pengantin itu. Sebabnya tak usah kau sebutkan uji aku. Semalam mbak itu tuh hilangkan. Yang penting sengaja aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Selesai. Pacak bahasa Arab. Bahasa Arab. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, dan seterusnya, ada yang panjang, nak pendek, lillahi ta'ala. Langsung mandi, basahkan seluruh badan, sahlah itu. Tak boleh ada yang ketinggalan, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Selesai mandi wajib, sah. Mulai kita membersihkan badan kita, jangan ada najis. Maka najis itu membuat ibadah kita tidak sah karena membawa najis. Jadi sebelum wudhu, kalau kita buang air kecil, air besar, harus bersih dari najis. Ibu-ibu, bapak-bapak sama baik. Kalau kita kencing, istinja dulu. Jangan kencing dah istinja, langsung wudhu. Tak sah wudhu kita Pak, karena ada najis di situ. Kalau ibu-ibu, saya yakin pasti istinja bercewek bahasa kita. Kalau kencing bercewek, ibu-ibu yakin saya. Tapi yang sering galak tak bercewek ni bapak-bapak. Bapak-bapak ini. Survei membuktikan hampir 40% yang pelaku, hampir 60% pelaku tak bercewek ini bapak-bapak. Apalagi dalam perjalanan. Perjalanan tak tahan untuk kencing, dia turun dari mobil, tengok kanan, tengok kiri sepi, kencingi ban mobil pula. Buka pintu, laju dia. Nah, udah ya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanya ke kawan, ada banyu tak di pucuk mobil? Uji kawan tak kacik, mama nak istinja, sebatkan dengan ban mobil dulu. Pak pak pak. Lalu turun untuk sholat, tidak bercewek tadi, maka sholatnya tidak sah karena mengandung najis. Maka bersihkan dulu, berbasuh. Masalah Bu Ustaz, masalah Nabi melintasi kuburan. Saat melintasi kuburan, Nabi Muhammad berhenti. Saat berhenti, mengambil pelepah kurma, lalu ditaruh kuburan satu. Nabi berdoa, ya Allah ampuni kuburan ini yang sedang disiksa. Lalu Nabi mengambil pelepah kurma lagi, taruh di atas kuburan, ya Allah ampuni orang yang dalam kubur ini yang sedang disiksa. Sahabat bertanya, apa dosa dia ya Nabi? Maka Nabi menjawab,
Yang pertama ini adalah yang suka mengadu domba orang. Nah, hati-hati ibu-ibu yang galak mengadu domba. Ya? Bawa omongan ke A, bawa omongan ke B, bebalalah dua ibu ikut ini tadi. Kau tadi waktu pengajian dikatoi jilbab kau tuh, yang itulah dipakai tiap pengajian. Jangan kata jilbab lain. Disampaikanlah omongan ini ke sini, dibawa ke sini, ributlah ibu pengajian A dengan pengajian B tadi. Maka ini orang yang disiksa di dalam kubur karena mengadu domba. Yang kedua, ya Rasul, ada sikok lagi. Itu apa salah dia selama hidup? Yang sikok tadi salahnya, kalau dia kencing tak galak bercewok, tak galak nyuci kalau dia istinja. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, maka syariat kita ziarah kubur ada tabur bunga, itulah hadisnya awalnya. Tabur bunga, karena di Mekah tak banyak bunga, maka daun kurma. Uang kita ini kehebatan menafsirkan hadis tadi. Ustaz, mana ceritanya kalau dia tadi pakai pelepah kurma, apa maksudnya? Kata Nabi, selagi daun ini belum kering, maka doa istighfarnya akan berlanjut terus kepada orang ini. Selagi bunga yang kita tabur tadi belum kering, maka doa kita terlantun terus untuk orang yang kita ziarahi. Sebentar lagi, ini biasanya bulan Rajab, Sa'ban. Sa'ban ini bulan nyekar biasanya, ya. Iya, bulan nyekar. Apalagi dalam masyarakat Jawa, nyekar itu ziarah ke kuburan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu masalah orang yang tidak bersuci saat istinja. Jadi hati-hati, terutama bapak-bapak. Kalau udah kata banyu Ustaz, boleh dengan daun yang kering. Cuma hati-hati kalau di tempat kami itu ada daun kemadung, gatal. Kalau kena daun itu selesai, goyang-goyang terus. Pandai-pandai memilih daun kalau pas di dalam kebun. Boleh pakai kertas tisu Ustaz, boleh kalau tidak ada air. Mana Ustaz kalau seandainya ada air, ada tisu seperti di hotel, maka lebih abdul adalah air. Tisu boleh sebagai pendamping, tapi air adalah yang paling pokok kita gunakan. Ada jamaah yang bertanya, Ustaz, aku tadi nak istinja, hotel ini hotel mewah, tapi aku tak menemukan air yang ada tisu. Jadi kau bercewek pakai apa? Tisu Ustaz. Uji aku ada banyunya. Yang mana Ustaz? Ada pencetan. Nah kau tak kau pencet. Oh rupanya ada Ustaz. Ada pencet dah itu. Lalu pada saat berikutnya dia nak kencing lagi, duduk di situ, dicari pencetannya, terpencet air panas. Aitat ujungnya kamu mengajari tak benar, terpencet air panas. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, istinja intinya harus benar. Kalau istinja selesai bagus, barulah kita wudhu. Ya, wudhu. Maka wudhu dengan benar, cari air yang mutlak, yang suci lagi mensucikan. Air yang mustakmal tidak boleh. Ibu-ibu, air mustakmal itu adalah airnya sedikit dan sudah bercampur dengan zat yang lain. Termasuk air yang terpakai karena sedikit. Kira-kira 60 cm baknya kali 60, dalamnya 60. Nah, air yang ada dalam tampungan itu adalah 2 kulah. Kalau airnya sedikit, maka kita tak boleh wuduk masuk lagi banyunya ke situ. Itu disebut mustakmal, terpakai, terulang-ulang. Jadi pakai gayung wuduknya. Seperti air dalam ember. Kalau airnya banyak Ustaz, boleh. Airnya sebak banyak, semeter kali 2 meter. Nah kamu pacak wuduk langsung di situ. Masuk lagi banyunya tak masalah. Asal tidak merubah zat dan bau dari air itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pakai air yang bersih, lalu kemudian cuci wajah sebelum cuci niat. Nawaitul wudu'a li rab'il hadasil aswari lillahi ta'ala. Wuduk kita basuh wajah kita, tempat tumbuh rambut,
sampai ke dagu tulang ujung. Kanan telinga lubangnya, kiri telinga lubangnya. Bagi bapak-bapak wajah tidak masalah, ngusapnya gampang. Tapi bagi ibu-ibu ada masalah karena ibu-ibu pakai bedak. Lapisan bedak ini terdiri dari 3 lapisan. Lapisan dasar, lapisan pewarna, lapisan anti sinar matahari. Kalau nyucinya tidak dikucek-kucek macam ini, tidak tembus. Maka kucek-kucek dikit supaya tembus banyunya. Lalu kemudian tangan sampai siku, sebagian kepala, ambil air sebagian kepala, seret. Maka cuci bagian kepala, boleh rambut depan Ustaz, boleh. Boleh rambut samping Ustaz, boleh. Boleh samping belakang, boleh. Takut rusak bujang dengan sunggarannya itu. Sambut belakang, boleh wuduknya. Imam Syafi'i mengatakan minimal 3 helai rambut. Ibu bapak yang dimuliakan Allah SWT, bertanya, Tat, kalau tak katik rambut, mana Tat? Tetap membasuh kepalanya, jangan diganti rambut lain. Kaki diganti rambut ketiak. Tak sah rambut kepala. Bagaimana? Dalam kita haji, Bapak Ibu sekalian, umroh, ada namanya tahlul. Nah, tahlul itu kalau kita lah bercukur habis, tak katik lagi yang nak digunting. Jadi bagaimana Ustaz? Waktu tahlul rambut labis, ambil gunting, taruh aja di kepala, basuh, kita tepekkan saja. Tepekkan saja, maka sah dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, seperti itulah kita wudhu. Telinga selanjutnya adalah sunnah, bukan rukun di dalam wudhu. Kamu tidak mencuci telinga, wudhu kamu sah. Karena telinga adalah sunnah, tapi menyapu sebagian kepala adalah wajib ataupun rukun dalam wudhu kita. Boleh sekali gawe, boleh 2 kali gawe. Sekali gawe macam ini, plak, kepala sapu, plak, cuci telinga. 1 kali gawe, plak, sebagian untuk kepala, lanjut ke telinga, boleh juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, lanjut mencuci kaki, digosok juga. Jangan ditendang-tendang baik. Cuci kaki ditendang-tendang. Iya kalau kakinya lembut. Kalau kakinya seperti daun keladi, lewat baik banyu itu. Tidak mudah tembus banyu. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, terakhir tertib. Wudhu harus tertib. Yang dahulu didahulukan, yang kemudian kita kemudikan. Artinya tadi wajah, tangan, menyapu, telinga, kaki. Itu tertib namanya Pak, Bu. Ustaz, aku ini tinggal dekat sungai. Rumahku pinggir sungai. Aku nak mandi sekalian wudhu. Niatlah wudhu dari rumah. Nawaitul wudu'a li rabbil adasil asghari lillahi ta'ala. Tung nganjok ke banyu. Mandi sudah, wudhu sudah kan? Sah tak Bu? Tak sah. Ngapo tak sah? Tidak tertib. Tak keruan mana yang dulu, mana yang kemudian tadi. Bareng masuk macam itu. Maka wudhu harus tertib. Itu satu, kita jaga perbaiki wudhu. Jangan banyak-banyak. Tahun ini menari wudhu dengan yang lain baik, Pak Wakil Bupati ya. Supaya sholatnya bagus. Lalu kemudian tahu tentang yang membatalkan wudhu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, yang membatalkan wudhu itu, satu, keluar sesuatu dari jalan depan dan jalan belakang. Jalan depan kencing beserta saudara-saudara kencing. Banyak yang lain, bukan kencing lain. Yang belakang kentut dan kancah-kancah kentut. Pokoknya kapan keluar banyak dikit batal. Satu, gampang ingatnya. Yang kedua, hilang ingatan. Mabuk, lalu kemudian tertidur, maka batal wudhu. Batal wudhu kalau tertidur. Bapak-bapak sholat Jumat, hati-hati, hati-hati. Kata imam, ada tidur yang tidak batal kalau tidurnya itu tidak lelap. Maka ulama mendefinisikan tidur yang tidak lelap itu posisinya duduk bersila dan tidak bersandar. Kalau dengar khutbah tadi duduknya bersila dan tidak bersandar, ngantuk-ngantuk dikit, masih tetap terjaga wudhu.
Tapi kalau duduknya seperti duduk yang tidak bersila, agak naikkan dikit, maka batallah wuduknya, ngantuk dikit tadi. Ngapa Ustaz? Karena waktu duduk seperti itu tak terkontrol kalau ngentut. Tapi kalau duduk bersila terkontrol. Kenapa duduk bersila tidak batal dan kontrol kentutnya aman? Karena knalpotnya tertutup. Iya Pak. Cuma kalau dia ngangkat tadi itu langsung tit. Maka ulama sudah mengaturnya. Lalu kemudian bersentuhan kulit laki dan perempuan tanpa lapis, tanpa sengaja, tanpa nawal nafsu. Kalau bersentuhan batal menurut mazhab Syafi'i. Ada Ustaz pendapat lain? Ada. Mayoritas ulama batal, tapi mazhab Hanafi mengatakan tidak batal kalau tidak hawa nafsu. Itu mazhab Hanafi. Cuma satu saat kamu dalam keadaan wudhu sudah, cuma dingin bukan main, pas di pagar alam, bersentuhan kulit dengan bini tadi, uji bini kak tadi kamu sentuh dengan aku sudah ngambil odo. Ngapa kamu udah ngambil odo? Padahal kamu ini kan mazhab Syafi'i, batal wudhu kalau bersentuh dengan suami atau istri. Kata lakinya, aku lah ngobah mazhab. Aku tidak pakai Syafi'i karena di sini pagar alam. Aku pakai Hanafi. Maka perubahan mazhab seketika tidak dibenarkan. Nak ngambil lemaknya enak. Pasti ingin ngobah mazhab. Jadi bermazhab harus konsisten. Kalau sudah Syafi'i yang dipakai. Jangan sejam ngobah mazhab, sejam ngobah mazhab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang membatalkan lagi menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Ya. Ini urusan yang uji Pak Wakil Bupati menegakkan laki-laki tadi. Ya. Menyentuh punya sendiri kalau kita bergaruk ada gatal. Kalau ibu bapak menyentuh dengan perut ibu jari, maka batal. Tapi kalau belakang ibu jari, tidak telapak tangan, tidak batal. Maka kalau gatal, garuknya pakai, jangan dipakai depan, pakai belakang. Ya, garuk tidak batal. Menyentuh punya sendiri atau orang lain tanpa lapis. Tak katik gawi pula sudah uduk nak nyentuh punya orang lain. Katik gawi. Saya dulu berpikir Bu, alang kepecah kanji aturan fikih ini juga. Rupanya ada itu, prakteknya adalah ibu-ibu. Ibu-ibu sudah mandi, sudah wudhu, anak kencing. Nak diceboi tadi. Tak kena do pakai kaki. Nyabuk ya anak ada. Terpaksa sayang wudhu, sudah mandi, pakai belakang tadi. Ini kemaluan orang lain maksudnya. Bukan punya siapa-siapa. Man punya laki lah lain lagi ceritanya. Ibu ini anak masang celananya galak tebegang kan? Sudah wuduk lah nak semayang, dia minta celana ini, misalnya lanang atau betino, maka tersentuh. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu batal sengaja atau tidak sengaja. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita perbaiki, wuduk sudah kita perbaiki seperti Nabi Muhammad SAW mengajarkan. Suci lahir, suci batin. Kalau lahir sudah suci, menopang untuk sholat diterima. Tapi batin juga jangan lupa kita sucikan. Untuk dapat sholat kita khusyuk, maka batin kita harus kita bersihkan. Jangan ada ingatan-ingatan lagi. Kalau sholat masih banyak ingatan, maka tak akan pernah khusyuk kita dalam sholat. Allahu Akbar. Sholat kita. Dalam sholat kaget berencana. Setelah pengajian mampir ke pasar, nak beli ini, nak beli itu. Nah, mau hatinya banyak cerita. Maka sucikan, bersihkan hati. Bu. Sholat itu kata Nabi digoda iblis. Iblis itu tak pernah berhenti menggoda kita.
Di dalam sholat, iblis menggoda kita dengan minimal dua cara. Melupakan yang mesti diingat, mengingatkan yang mesti kita lupakan. Yang pertama, sholat digoda iblis, melupakan yang mesti diingat. Allahu Akbar, rakaat pertama khusyuk. Takbir sudah, maca Fatihah sudah, rakaat kedua khusyuk. Sholat zuhur tadi. Rakaat ketiga khusyuk, menjelang 3 dan 4 mulai ragu. Lah 3 pula 4. Ada ragu? Keraguan rakaat menentukan sholat sah atau tidak sah. Aku nilai 3 atau 4. Tadi tahiyat awal aku tidak. Maka ketika ibu bapak ragu dalam rakaat, maka ambillah rakaat yang sedikit. Jangan ambil rakaat yang banyak. Kalau antara 3 dan 4 ragu, ambil 3. Maka tambahkan 1 jadi 4. Kawan sebelah ngomong, yuk kamu tadi sholat zuhur 5 rakaat. Ngapa macam itu yuk? Aku ragu. Aku tadi antara 3 dengan 4. Kata Ustaz Nur Hasan, waktu ceramah di Masjid Jami dulu, kalau kita ragu, ambil yang sedikit. Maka aku ambillah yang sedikit 3, aku tambah sekok lagi. Ternyata 5 yuk. Iya yuk 5 kamu tadi. Sudah sah. Tapi kalau ternyata kurang, maka ulang sholatnya. Tak sah. Karena sholat itu harus cukup atau lebih dengan tidak sengaja untuk meyakinkan. Kalau kurang tak sah. Tapi tidak boleh disengaja ibu-ibu sekalian. Mentang-mentang hati senang, sholat zuhur 5 rakaat. Ngapo yuk kamu sholat zuhur 5 rakaat, hatiku lagi senang. Aku mengajukan pinjaman ke Mekar cair. Oh jadi hari ini lakiku balik dari merantau. Senang hatiku. Tuhan minta 4 kunjuk 5. Maka sholatnya tidak sah karena sengaja namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melanggar rukun dari sholat, maka ada caranya. Selagi kita menemukan rukun itu untuk diulang, maka kita mundur. Contoh, Allahu Akbar, mestinya ruku. Tapi kita langsung sujud. Maka ketika sujud kita ingat, aku tadi dah ruku. Berdiri dulu, ulang, mundur. Maka ruku, lalu sujud. Sah, lanjutkan sholatnya. Mana seandainya Ustaz, aku ingatnya setelah rakaat berikutnya. Tadi rakaat pertama aku tidak baca Fatihah. Ingatnya waktu rakaat ketiga. Lah lewat. Tapi ingatnya, tidak baca Fatihah tadi. Salat tidak baca Fatihah tidak sah. Karena rukun salat salah satunya suratul Fatihah. Maka ketika kamu ingat saat itu, tambahi 1 rakaat lagi. Lalu kemudian rakaat tadi kamu batalkan dalam makna tidak kamu akui. Maka itu boleh untuk melanjutkan salat. Tapi kalau baru mulai sholat lalu ngulang Allahu Akbar, lalu kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, tak baca Fatihah lagi. Allahu Akbar, ngato ke Fatihah tak terkenal. Sudah ngulang, baru mulailah salah. Ngapo? Masalahnya hatinya banyak pikiran. Mikirkan laki tak balik-balik. Utang siap datang terus datang, Mekar datang, petang kaki nak nagih motor, kredit motor datang. Maka sholat dalam keadaan mencari duit. Di manalah lokak pinjaman ini. Maka sholat tak usuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehusukan sholat adalah mengerti mana yang rukun, mana yang bukan. Dalam sholat itu ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi. Rukun fi'li adalah rukun yang mesti dikerjakan. Rukun qauli adalah yang mesti diucapkan. Rukun qalbi adalah niat yang harus ada di hati. Nawaitu kita, niat kita usolli, maka kita baca usolli, hati kita berkata kita akan sholat. Ustaz boleh tak pakai usolli, tak pakai usolli? Boleh. Yang penting dalam hati kita ada niat. Innamal a'malu binniyat, maka niat adalah utama. Allahu Akbar. Kaifiah tata cara sholat, takbirnya setinggi telinga atau setinggi bau.
Yang lain tidak ada dalil yang jelas. Tak kata yang saya tahu hanya dua, tinggi telinga, setinggi bau. Tak boleh sembahyang dengan gaya lain. Allahu Akbar. Tak ada. Tanya deh dengan ketua MUI kamu, tak kata itu. Apalagi Allahu Akbar. Model baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, setinggi telinga, setinggi bau. Ada yang penyungkan sembahyang, ngangkat takbir pendeknya. Allahu Akbar. Di sinilah. Penyungkan sembahyang, angkat takbir di sini. Paling tinggi sini. Angkat, bukan lain kalimatnya angkat. Ada yang memperhatikan sholat, takbirnya Allah. Ini pecah besilat. Angkat Allah atau Allahu Akbar. Ustaz, ibu-ibu yang mana bagus? Yang pendek baik yang bawah. Allahu Akbar. Jangan yang tinggi. Boleh yang tinggi, tapi jago-jago. Jago-jago. Kaget kapan yang ketinggian, terbuka angin kuat tuh naik. Sholat ibu-ibu pakai mukena cuma tak pakai dalaman. Saat angin berhembus, ibu ngangkat tinggi Allahu Akbar, sesingkap malaikat nengok, astagfirullahaladzim. Maka sholat pakai dalaman, Bu. Jangan sholat tak pakai dalaman, Bu ya. Kalau masalah terjadi, Ustaz kan itu kan tak kata yang nengok juga aku sholat di kamar. Aurat itu tidak mesti dilihat orang lain. Aurat itu mesti kita tutupi dalam aturannya. Itulah aurat. Nak dijenguk uang, tak dijenguk uang, kita harus tutup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjaga sholat kita ini kualitasnya tinggi, maka kita harus paham dengan tata cara sholat baik dan benar. Maka dalam masalah ini itulah disebut rukun fi'li. Ibu-ibu, bapak-bapak sholat, rukun fi'li itu adalah ruku, sujud, i'tidal, itu rukun fi'li. Kalau ibu bapak sholat, ruku, Allahu Akbar, tapi tidak kata bacaan. Bacaannya berpikir Allahu Akbar. Kapanlah duit cair. Cuma bacaannya kapan duit cair. Lapara bulan nak cair ini. Bacaan dalam ruku tadi sah tidak sholatnya? Sah. Sah. Cuma pahalanya tidak tahu. Secara syariat sah karena rukunnya terpenuhi. Membacanya itu adalah bacaan, bukan rukun dalam sholat. Bacaan tadi kamu tak baca, yang penting kamu ruku, sah. Sah itu sudah sholatnya. Yang penting kamu sujud, sah sudah. Cuma kamu tak ada bacaan, itu tak dapat pahala apa-apa. Maka kata orang daerah Semendo, sholat itu harus berbecahan. Kalau tak berbecahan, tak sah. Ujungku bertakkan ada sholat berbecahan, bermotoran baik kebalan. Oh rupanya berbacaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Lalu kita ruku itu ada tempat sujud. Kening, hidung, telapak kanan, telapak kiri, lutut kanan, lutut kiri, kaki. Bagian bawah telapak kaki ada jari-jari. Nah, jari-jari inilah perutnya ini yang dinaikkan. Jangan mak ini sembahyang. Maka tidak sah. Itu adalah bagian dari anggota sujud kita. Dalam sujud perhatikan, ibu-ibu terutama, jangan menempelkan mukena waktu sujud. Mukena kamu baunya harum, baru sudah dicuci. Karpet masjid agak bau-bau dikit. Kamu tempelkan mukena kamu sujud di atas mukena, itu terhalang. Tak boleh. Sujudlah di tempat tikar sujud. Kami laki-laki biasanya pakai surban. Kalau surbannya dibentangkan, kami sujud sah. Tapi kalau surban kami pakai, lalu kami lapikkan pada saat dipakai, maka tidak sah, terhalang. Maka ini sederhana dalam ibadah solat kita. Maka insya Allah perbaiki itu. Mudah-mudahan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat yang benar dan baik
memberikan efek dalam kehidupan. Maka disebutkan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka itu sholat itu memberikan efek kepada orang yang melaksanakannya. Ngapotat dia semayang tapi berjudi jalan terus. Karena apa? Semayangnya belum benar. Bukan semayang tidak memberikan efek, tapi dia melaksanakannya belum benar. Mudah-mudahan sholat kita dijaga oleh Allah SWT, sehingga dengan sholat baik dan benar Allah memberikan perubahan dalam hidup kita, menata hidup kita jauh lebih baik. Masa lalu kita yang belum sholat diampunkan oleh Allah karena kita ingin memperbaiki sholat kita. Memang kita ini dosa yang paling banyak adalah masalah sholat. Waktu muda mungkin kita jarang sembahyang, jarang sholat. Lah tua bogoyor, kita memperbaiki sholat. Mudah-mudahan ditutup oleh Allah SWT kesalahan-kesalahan itu, baik di bulan yang sebentar lagi akan kita alami, yaitu bulan Ramadan. Terima kasih atas segala perhatian. Bel telah berbunyi, waktu pun segera habis. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada salah mohon maaf. Kalau ada yang tersinggung, nak tersinggung lah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah ini masih kurang panjang, undang baik sekali lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.